Ya, baik. Hari ini kita akan coba selesaikan materi tentang kompetisi herbivori dan patogen. Dan kali ini bagian terakhirnya, yaitu tentang bagaimana tumbuhan merespon terhadap herbivori. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan, ini materi yang terakhir minggu lalu, ya. Karena herbivori ini punya dampak mulai dari individu, ya, populasi hingga pada level komunitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tumbuhan itu mempertahankan diri, ya, defense terhadap herbivori. Ya, responnya ada dua sebenarnya. Yang pertama, dia toleransi, ya. Jadi ini soal bagaimana dia mengkompensasi sebenarnya. Kemudian ada resistensi, ya. Bagaimana cara dia menolak supaya jadi ibaratnya gini, kalau toleransi itu ya pasrah aja ya, tapi bagaimana caranya bisa bertahan itu. Bahasa sederhananya. Kalau resistensi bagaimana supaya nggak dimakan itu aja, ya. Stop makannya herbivore itu, ya. Kalau toleransi dia biarkan aja ya. Dia bisa mengkompensasi lah, ya. Jadi biasanya ini kan kalau soal herbivori pasti ada bagian-bagian tumbuhan yang dimakan, ya. Maka tumbuhan-tumbuhan tertentu itu mengkompensasi dengan cara menghasilkan bagian tumbuhan, ya, yang murah produksinya, ya, dan bisa cepat dia. Nah, ini soal kompensasi, ya. Nah, bicara soal tadi ada bagian tumbuhan yang biaya produksi. Ini kaitannya sebenarnya dengan alokasi sumber daya yang pernah saya singgung sebelumnya, ya. Jadi kalau dia cost-nya tinggi, itu mempengaruhi, ya, performa tumbuhan, karena yang dihadapi sebenarnya bukan cuma herbivori, ya. Ada isu lainnya, ada tekanan abiotik dengan tekanan biotik. Itu kalau kalian belajar nanti di ekofisiologi tumbuhan misalnya. Ya. Nah, kompensasi ya bisa, ada juga kadang yang berpikir bahwa itu bisa positif, ya. Jadi dia kompensasi berlebihan sehingga justru ada herbivore dia jadi tumbuh cepat. Nah, ini agak kontroversi, ya. Jadi seolah-olah herbivore itu dampaknya positif dia, ya. Ini karena ada kompensasi yang berlebih. Nah, ini biasanya karena ada herbivori. Cuma ini agak kontroversi, benar nggak ini ada kompensasi berlebih herbivori bersifat positif? Karena sebelumnya kan kita tahu bahwa herbivori itu mengurangi biomasa, ya, bahkan pada level tertentu bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan. Nah, ini kalau bicara soal, nah ini soal resistensi nih. Bagaimana caranya supaya nggak dimakan oleh herbivore? Yang pertama, dia punya struktur yang khusus, ya, yang khusus yang memungkinkan herbivore itu justru tidak begitu tertarik dia, ya. Yang pertama itu soal struktur itu, misalnya ketebalan daun, ya. Kalau tebal kan mungkin agak susah, ya, dikunyahnya, ya, itu oleh hewan herbivore. Kemudian kulit batangnya, ya, biji, ya, itu bentuk-bentuk proteksi terhadap herbivori, ya. Kalau biji yang keras itu, misal contoh kalau di tanaman hutan itu ada di ulin misalnya atau belian, ya, itu kan bijinya itu keras, ya, sehingga ada beberapa penelitian itu berupaya bagaimana caranya supaya perkecambahannya itu cepat, ya, maka perlu didorong, ya, perlu ada stimulus, ya, untuk mematahkan mungkin dormansi biji atau kondisi biji yang begitu tebal kulitnya, ya. Nah, ini sebenarnya itu ada tadi ada
struktur ya. Itu bisa positif ya. Jadi menjaga supaya nggak dimakan. Ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan herbivore itu cari nutrisi dia. Ya. Makan itu ya. Ya jadi karena nutrisinya itu rendah, khususnya kandungan nitrogen dan air ya. Sehingga herbivore itu mungkin cenderung tidak akan milih daun-daun atau tumbuhan yang kandungan nutrisinya itu kurang. Ya, khususnya nitrogen dan air, karena itu yang dicari sebenarnya. Ya. Kemudian yang dihindari itu juga adalah bahan kimia. Dia punya bahan kimia tertentu, contohnya silika. Ya. Itu di padi ya biasanya itu. Ya, herbivore nggak mau makan itu karena ada bahan kimia yang dia nggak suka. Jadi kayak semacam repelan ya. Jadi tidak suka dia makannya. Atau ada penghalang fisik. Nah, kalau penghalang fisik ini dia bentuknya macam-macam. Ada duri, ya. Ini kalau kalian pernah dengar lagu Mawar Berduri itu, nah, itu kan tujuannya supaya susah dia dipetik dia. Nah, tapi kalau konteksnya di herbivore itu duri itu jadi penghalang buat dia makan bagian-bagian tumbuhan. Ada juga trikom ya. Jadi mungkin ada kalau dimakan ada perasaan tidak nyaman di hewannya. Kemudian ada lapisan lilin ya. Itu yang membuat ya herbivore itu menjadi tidak suka dengan kondisi-kondisi itu ya. Oke, itu penghalang fisik. Nah, selain yang tadi sebenarnya sudah disinggung soal kimia ya. Ini ada soal kimia ini. Kalau ini ada penelitiannya ya, apa sih yang membuat herbivore itu jadi tidak mau mengkonsumsi bagian-bagian tumbuhan ya. Karena dia mengandung senyawa kimia yang sifatnya dia toksik ya. Jadi toksik. Nah, ini biasanya dari kelompok tanin ya, flavonoid, alkaloid ya, saponin ya. Ini struktur-struktur kimianya ya. Ini kalau kalian belajar di biokimia biasanya itu. Ya. Jadi kandungan senyawa-senyawa ini tidak disukai oleh herbivore ya. Jadi justru tidak mau makan dia akhirnya. Ya seperti repelan itulah ya. Itu. Nah, tadi kita bicara herbivore. Nah, ini bagian terakhir soal patogen. Ya, soal patogen. Jadi, patogen itu penyebab penyakit ya. Kalau di biologi itu ada mata kuliah namanya fitopatologi. Ya, itu yang ngajar kalau saya tidak salah Bu Mukarlina. Ya, itu ada mata kuliah ya fitopatologi. Nah, ini yang dilihat itu adalah penyakit-penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh bisa jamur ya, bisa bakteri, bisa virus ya. Nah, dan kalau bicara soal fitopatologi ini memang penerapannya banyak di pertanian nantinya ya. Misalnya kalau di pertanian itu ada mungkin disiplin ilmu soal hama dan penyakit tanaman ya. Tapi ini tanaman pertanian biasanya itu dikaji tuh soal penyebab-penyebab penyakit pada tanaman ya. Kalau di biologi sebenarnya mungkin lebih mengarah ke bukan penyakit tanaman pertanian ya, tapi mungkin lihat ke tanaman-tanaman ataupun kalaupun dia tanaman pertanian boleh jadi yang dilihat variabelnya adalah variabel yang ada kaitannya dengan biologi, misalnya lihat anatomi ya, lihat ada enggak perbedaannya ya. Kemudian nah soal patogen ini dia ada
generalis dan spesialis. Artinya kalau generalis itu dia targetnya banyak ya, spektrumnya dia luas. Kalau spesialis dia hanya menyerang pada tumbuhan atau tanaman tertentu. Nah, dampak dari patogen itu ya cukup luas ya, banyak ya. Bisa penyakit ya, yang pasti itu penyakit, kemudian bisa menyebabkan kematian ya, atau pengurangan ukuran atau dan kesehatan ya, kesehatan tumbuhan ya konteksnya ini ya. Kemudian bisa merubah dinamika populasi ya. Ini soal penyakit ya. Ya. Kalau kalian lihat saja ini kita analogikan dengan penyakit pada manusia saja ya. Itu berpengaruh ke populasi ya. Ini baik tumbuhan, baik hewan maupun manusia. Penyakit itu pasti akan mempengaruhi populasi ya. Contohnya kalau di manusia, ini saya analogikan di manusia aja ya, supaya kalian bisa mudah memahami. Tidak hanya spesifik di tumbuhan, tapi juga bisa di hewan, bisa di manusia. Ya di manusia saja, pandemi ini bisa menyebabkan populasi mereka-mereka yang rentan terhadap virus COVID-19 itu ya tidak bisa bertahan ya, responnya besar ya. Nah, ini itu kaitannya dengan populasi akhirnya ya. Penyakit-penyakit itu mempengaruhi populasi, ada yang nanti yang tertular ya, ada yang nah ini akan tadi kalau misalkan tertular misalnya kaitannya dengan poin yang pertama, dia akan mempengaruhi kesehatan dalam tanda petik tumbuhan yang lain misalnya. Ya. Ya sama dengan kejadian di manusia ya, tertular satu ya dalam populasi ya akan menyebabkan yang lain. Terutama yang rentan tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau yang rentan dia mudah misalnya tertular ya. Nah, kalau bicara populasi kita juga bicara soal komunitas nantinya. Ya. Misal ya kalau di tumbuhan ada populasi yang terserang penyakit ya, penyakit tertentu yang akibatnya misalnya menyebabkan berkurangnya populasi. Nah, kalau populasi berkurang, ada spesies yang hilang misalnya, ya, atau jumlah kelimpahannya. Kita bicara komposisi kan juga bicara kelimpahan ya. Selain spesiesnya apa ya. Nah, kalau spesiesnya mungkin ada yang hilang, kelimpahannya juga jadi berkurang terus menerus ya. Jadi itu bisa terjadi jika ada patogen. Nah, ya. Dan dampak positifnya juga ada sebenarnya karena nanti ada keragaman genetik pada populasi ya. Artinya ada nanti individu-individu yang dalam populasi itu yang dia bisa bertahan ya. Bisa bertahan dengan kondisi-kondisi yang ada dan itu diwariskan sifat itu ya. Ini sama juga dengan di manusia ya. Ada orang yang walaupun CT-nya tinggi ya, tertular COVID-19, tapi dia nggak apa-apa gitu. Nggak ada pengaruh besar di dalam tubuhnya. Tapi begitu ada kena dengan orang yang rentan ya, yang sensitif, efeknya kan besar. Tapi ini individu yang berbeda ya, individu yang berbeda tapi kok bisa responnya tidak sama. Nah, akhirnya kan ada keragaman. Ya. Ada orang-orang yang memang tahan terhadap penyakit, ada juga yang tidak. Nah, di dunia tumbuhan juga sama seperti itu. Ya. Ini kita bicara soal patogen. Nah, kalau untuk patogen karena ini dia bukan ya kalau herbivore kan jelas ya kalau ini kan kecil ya patogen itu virus, jamur itu kan kecil ya. Sehingga keberadaan seperti penghalang fisik itu seperti duri itu nggak akan ada gunanya. Ya itu hanya untuk yang herbivore. Nah, pertahanannya kalau untuk tumbuhan itu di pertahanan kimiawi. Jadi
ada misalnya ada penghalang fisiknya. Jadi bukan penghalang fisiknya bukan duri, bukan trikom ya, tapi dia silikon. Ya. Ini gunanya mencegah penetrasi jamur ya, hifanya itu nggak bisa masuk ke dalam karena terhalang oleh silikon. Itu yang pertama. Kalau mikroba, nah mikroba ini sebenarnya kaitannya dengan yang senyawa-senyawa tadi ya. Ada saponin. Saponin kan juga untuk anti herbivore. Ini ada lektin, ada thionin. Jadi lebih ke kimiawi pertahanannya, bukan fisik ya, atau strategi-strategi lainnya ya. Nah, ini kaitannya dengan patogen ya. Nah, itu materi yang tentang kompetisi, herbivori dan patogen. Baik, saya stop